Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kita, kajian balaghah, yaitu terutama pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang al-bayan. Bayan ini bayan dalam kajian balaghah ya. Kalau di dalam epistemologi Abid Al-Jabiri ya, Abid Al-Jabiri. Anda mempelajari tafsir juga ya, epistemologi Al-Jabiri epistemologi menurut Abid Al-Jabiri tadi ya. Itu ada al-bayan, saya lupa, ada al-bayan, kemudian ada irfan, kemudian ada burhani. Kalau bayan di situ itu teks ya. Sama ternyata. Bayan di sini itu juga teks. Kajian kita yaitu fokus pada teks. Baik, itu mengenai al-bayan dalam istilah balaghah, dalam istilah epistemologi Abid Al-Jabiri ternyata sama. Itu nanti beda pemahaman saja nanti mungkin. Dalam arti itu sama. Pengertian bayan menurut etimologi. Oke, pengertian menurut etimologi. Oke. Ini kurang rapi ini ya. Yaitu al-bayan, yaitu al-kashfu wal idah. Al-kashfu itu membuka, yang botol itu ditutup kemudian dibuka, yaitu bayan, dibuka. Al-kashfu, al-bayan itu al-kashfu wal idah ya. Ada yang mengatakan tidak hanya membuka saja ya, maaf, baju kita dibuka kita tahu ya, maaf, membuka pintu. Tetapi juga ada yang mengatakan al-bayan itu tidak hanya membuka wal idah itu. Wal idah itu adalah menjelaskan ya, menunjukkan. Kemudian tidak hanya menunjukkan tapi menjelaskan ya. Saya punya sepeda ya. Sepeda saya beli tahun ini, kemudian pernah seperti ini, servis di sana ya. Ini menjelaskan ya, apalah menjelaskan. Jadi nanti Anda itu ya secara lugah saja itu sudah disuruh untuk menjelaskan kata, menjelaskan teks. Teks secara yang ada di teks saja, tidak sampai ke dalam-dalam, tidak, yang tampak di luar, yang tampak di teks. Ini contoh Al-Qur'annya yang menggunakan kata bayan. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Nah, ini ya. Wa ma arsalna min rasulin. Ya, ini Allah ini menggunakan lafaz rasulin ya. Tidak wa ma arsalna min Muhammadin, wa ma arsalna min Musa, tidak. Wa ma arsalna min Ibrahim. Ya, artinya ayat ini kalau Rasul sudah meninggal, maka pengganti yang menjelaskan tentang ayat-ayat Allah itu adalah siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Yang menjelaskan adalah siapa? Ulama warasatul anbiya. Baik, selanjutnya ini ya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, kecuali dengan lisan kaumnya. Jadi kan menggunakan ungkapan. Ya, aslinya menggunakan ungkapan ya. Menggunakan ungkapan yaitu bil lisan dalam Al-Qur'an. Tetapi ungkapan itu ada bil lisan, ada bil kitabah. Sebenarnya sama ungkapan. Cuma kalau lisan itu bisa didengar, tetapi kalau tulisan itu tidak bisa didengar. Liyubayyina lahum, untuk menjelaskannya, mengungkapkannya. Gitu.
Jadi secara bahasa dalam Al-Quran pun sama. Arti dari liyubayina atau al-bayan itu adalah mengungkapkan atau menjelaskan. Baik, secara etimologi, secara bahasa sudah jelas. Oke, selanjutnya. Nah, nih. Pengertian bayan menurut istilah. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini yang berdasarkan balaghah ini biasanya harus kita fokus, kita benar-benar serius. Pengertian bayan menurut etimologi. Al-bayan menurut etimologi adalah ilmun yu'rafu bihi iradul ma'nal wahid al-madlul alaihi bikalamin mutabikin limuqtadal hali biturukin muhtalifatin fi idahid dilalah alaihi. Itu kan fi idahid dilalah alaihi, untuk menjelaskan dilalahnya. Jadi ilmun, suatu ilmu yu'rafu, ya diketahui, ya, bi dengan ilmun iradu makna, ya, makna yang diinginkan, iradu makna wahid, makna suatu makna yang diinginkan, al madlulu yang menunjukkan alaihi bikalamin muqtadul hal. Muqtadul hal itu adalah sesuai dengan keadaan. Muqtadul hal sesuai dengan keadaan. Muqtadul hal sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi. Itu. Bikalamin mutabikun limuqtadul hali. Caranya bagaimana? Biturukin muhtalifatin, dengan cara yang berbeda-beda. Fi idahid dilalah alaih, sudah bisa difahami. Nanti saya kasih contoh, salah satu contoh tentang bayan ini ya. Bayan itu kan nanti ruang lingkupnya juga ada. Baik, selanjutnya. Peletak dasar ilmu bayan ini ya. Pertama, Abu Ubaidah Ibnu Al-Masani, ya, pengarang Majaz Al-Quran. Nah, nanti saya pakai istilah Al-Amsal fil Quran. Ini Majaz. Ini Abdul Qahir Al-Jurjani, Al-Jaz Ibnu Mu'taz Al-Qudamah, dan Abu Hilal Al-Ashkari. Ini salah satu peletak. Anda bisa searching ya nanti karangannya itu apa saja. Nanti itu Anda bisa mempelajari peletak ilmu bayan itu. Baik, selanjutnya ini pengarang bisa dikembangkan sendiri. Oke, manfaatnya nih, mengetahui ungkapan bahasa Arab fasih dan benar, jelas. Mengetahui ungkapan yang tidak fasih, jelas. Mampu mengungkapkan suatu ide atau perasaan dan kalimat tersebut bervariasi sesuai dengan metode. Ya, tadi kan bervariasi. Biturukin muhtanifatin, ya. Yang ini paling akhir ini sesuai dengan jurusan kalian, yaitu mampu mengetahui kemungkinan dalam segi bahasa. Oke, ini segi bahasa. Ya, ini kajian dari ilmu bayan adalah tasbih, majaz, ya, al-kinayah. Nah, ini tasbih, majaz, kinayah. Nanti ada kajiannya sendiri kan ya di makalah selanjutnya. Yang penting Anda sekarang mengetahui bayan itu meliputi apa saja. Tasbih. Ini salah satu contohnya. Seret. Saya kasih saya contoh. Bisa ini. Ya, ini. Oke. Saya mengambil dari kitab yang terkenal, yaitu Al-Itqan. Karangannya Imam As-Suyuti, halaman 132. Al-Itqan itu menjelaskan bahwa Al-Amsal, mana tulisan Al-Amsal di atas itu dia tambah. Al-Amsal fil Quran itu ada dua ya, yaitu yang pertama zahirun musarrahun biha, ya, yaitu amsal yang secara jelas tertera dalam lafadznya, dalam teksnya, ya. Karena tidak diungkapkan kan ya, dalam teks. Kita kajiannya ingat teks, tapi sebenarnya Al-Quran itu kalamullah. Baru dikatakan Al-Quran itu kalau kita ungkapkan. Kalau masih berbentuk tulisan itu namanya mushaf, ya. Maka yang dimaksud kalam itu adalah al-kalamu wal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang dimaksud dengan al-lafdu itu adalah sautun mustamilun ala ba'di hurufil hujaiyah.
Fat itu harus mengeluarkan suara, walaupun suaranya itu bisri. Yang tidak boleh adalah bil qalbi. Bil qalbi itu di hati. Kalau bisri itu minimal. Dalam tanda kutip, lidah kita itu ada umi-umi. Ya, ada lidah kita bergerak. Ya, lidah kita bergerak walaupun yang mendengar kita sendiri. Dalam tanda kutip lagi, dalam bahasa Indonesia itu bisik-bisik. Bisik-bisik, tapi kadang bisik-bisik kan orang lain dengar, cuma yang ketiga tidak dengar. Ini bisik-bisik sendiri. Baik, ini adalah contohnya. Tasbih termasuk bagian dari bayan. Di sini tasbih yang jelas-jelas diterangkan di dalam teksnya secara jelas, secara sharih, zahir, tampak. Ini surat Al-Baqarah ayat 17. Perumpamaan orang apa ini? Munafik ya. Munafik. Kalau innal ladzina kafaru kan ini yang lembar ketiga kan, alif lam mim lembar pertama. Kemudian innal ladzina kafaru lembar kedua. Ini lembar ketiga, ayat yang paling atas mushaf. Yang buat hafalan itu yang paling atas kan, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Di sini Allah menjelaskan bahwa masaluhum, perumpamaan mereka, yaitu orang munafik. Orang munafik apa itu? Jadinya 3. Idza kadzaba, idza wa'ada. Ya, saya lupa hadisnya itu ya. Ketika berbicara dia dusta, ketika diberi amanah dia khianat. Apa itu satunya? Itu ya. Itu jadi orang munafik. Ini perumpamaan orang munafik itu seperti apa? Perumpamaan orang munafik seperti apa? Yaitu Allah memberikan perumpamaan orang munafik. Kita bisa memahaminya dengan analogi ya, dengan ilmiah. Oh iya, ternyata Al-Quran bisa dianalogikannya, dianalogikakan. Kamasalil ladzi istauqada nara ya, kamasalil ladzi istauqada nara ya, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu ya, ketika cahayanya itu ada ya, dhahaballahu binurihim ya, mereka malah pergi. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun ya, ini perumpamaan orang munafik di situ ya. Ketika ada cahaya kan sebenarnya kita senang ya, kita memanfaatkannya. Ada matahari ya, matahari bersinar, kita memanfaatkannya untuk kita tidak mengeluh. Ini malah sebaliknya ya, membakar diri mereka sendiri ya. Ini perumpamaan orang kafir. Masaluhum kamasalil orang munafik. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Bahkan mereka itu summun bukmun umyun fahum la yarji'un ya. Orang seperti itu ya, mendengar ayat Allah yang indah tapi tidak melaksanakannya ya. Summun bukmun umyun, buta, punya mata tapi tidak digunakan ya. Punya telinga tidak dibuat mendengar ya. Waktunya sholat misalkan malah dia pergi dan lain sebagainya. Ini kita kadang ya, naudzubillah, ini memang berat ya. Menghindari sifat kemunafikan itu berat. Kita mengimani, kita mempercayai bahwa itu kita baik, tapi kita kadang tidak menjalankannya. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Kita mencari jalan yang gelap, yang tidak bisa melihat. Ya, ini kan jelas ini. Oh iya, seperti itu ya perumpamaan orang kafir. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Baik, itu untuk contoh al-amsal atau at-tashbih yang menggunakan lafaz sharih, yaitu masaluhum, jelas masaluhum ya.
perumpamaan. Selanjutnya, yang kedua adalah tasbih yang tidak sharih atau al-kaminah. Ayat-ayat yang secara jelas tidak menunjukkan perumpamaan. Karena apa? Karena tidak adanya lafadz amsal di dalam ayat tersebut. Contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 68. La faridu wala bikr awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Ini ketika qalu du'lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innaha baqaratun la faridu wala bikr awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Ya, ketika Bani Israel itu ditanya sapi yang bagaimana, yang jenis apa? Ini luar biasa ini, sapi yang jenis apa ternyata dijawab yaitu la faridu wala bikr. La faridu itu yang tidak muda. La faridu kebalik saya ya. La faridu itu adalah sapi betina, yaitu sapi yang tidak tua ya. Sapi yang tidak tua wala bikr, dan sapi yang tidak bikr. Bikr itu muda ya, bikr itu kalau istilah perempuan masih perawan. Lafar itu tidak tua, sapi yang tidak tua juga sapi yang tidak muda, tidak perawan, pertengah-tengahan, berarti marine perawan. Apa itu marine perawan? Sapi umur berapa itu? La faridu wala bikr. Jadi ini sempurnanya orang itu seperti itu. Ya tidak tua, ya tidak muda. Ini yang diminta itu sapi yang seperti itu. Tidak tua, tidak muda. Nah, gimana ini bahasanya ini? Istilahnya apa itu? Di perumpamaan seperti itu. Nanti kita di surga seperti itu. Akan hidup selama-lamanya. Kita di surga itu tidak ada yang tua, juga tidak muda, tengah-tengah. Yang enak kan tengah-tengah. Jadi ini salah satu perumpamaan dari Al-Bayan ini ada tadi sudah dijelaskan. Saya jelaskan adalah al-iudah wal kasfu, yaitu menjelaskan. Jadi setelah kita mempelajari tentang bayan ini, maka akan nampak kemukjizatan Al-Quran kalau kita memang mengkaji Al-Quran. Mengkaji bahasa apapun, kalau ada tasbih, ada perumpamaan, ada amsal, maka kita akan bisa menganalogikan sesuatu sehingga kita akan mengetahui makna dari bahasa tersebut itu secara gamblang, secara mudah. Dan ini adalah tujuan kita mempelajari Al-Bayan. Sekian yang saya sampaikan. Semoga pengantar ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita kembangkan, kita kaji dalam buku-buku yang lain yang lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.